Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ananda. Di video kali ini aku akan membuat bolen pisang tanpa korsvet. Yang mau tahu caranya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Dapur Ananda, serta tekan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahan isiannya, saya pakai 4-5 buah pisang. Saya pakai pisang raja, pisang apa saja boleh ya, sesuai selera. Meses coklat secukupnya, keju yang sudah aku potong-potong untuk isian, dan keju parut untuk topping. Dan di sini aku pakai filling coklat atau selai coklat ya. Pertama, masukkan 2 sendok makan margarin untuk menumis pisang. Ini pisangnya sudah saya potong-potong. Satu pisang ini saya potong menjadi 4. Setelah pisangnya agak berwarna kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Untuk bahan adonan A, di sini ada 200 gram terigu protein tinggi, saya pakai terigu cakra, 75 gram margarin, 3 sendok makan gula halus, dan 70 ml air. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan terigu dan gula halus. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Masukkan margarin. Lalu ini diuleni dengan menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih, sudah cuci tangan. Ini diuleni sampai teksturnya ini berbulir-bulir seperti ini. Lalu masukkan air. Ini memasukkannya sedikit demi sedikit saja. Nah, ini sudah cukup aku uleni. Ini adonannya sudah kalis, sudah tidak lagi lengket di tangan. Lalu bungkus adonan dengan menggunakan plastik, lalu ini disimpan di kulkas selama 15 menit agar adonannya ini rileks ya. Untuk bahan adonan B, di sini ada 100 gram terigu cakra dan 75 gram margarin. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigu dan margarin. Lalu ini diuleni dengan menggunakan tangan sampai semua adonannya ini tercampur rata dan adonannya ini kalis ya. Nah, setelah adonannya kalis seperti ini, lalu bungkus adonan dengan menggunakan plastik, lalu ini disimpan di kulkas selama 15 menit. Ini adonan A sudah diistirahatkan 15 menit. Bagi adonan A menjadi 16 bagian yang sama. Atau kalau mau ditimbang ini beratnya masing-masing 22 gram ya. Lalu bulat-bulatkan adonan A seperti ini. Lakukan semua sampai habis. Ini adonan B sudah diistirahatkan selama 15 menit. Bagi adonan B menjadi 16 bagian yang sama besar. Ini kalau mau ditimbang beratnya masing-masing 11 gram. Lalu bulat-bulatkan adonan B, lakukan semua sampai habis. Lalu tutup semua adonan dengan menggunakan plastik agar adonannya ini tidak kering. Ambil satu adonan A, lalu ini digiling memipih dan tipis seperti ini. Lalu tambahkan adonan B di tengahnya. Kemudian ini ditutup membentuk amplop. Seperti ini. Lalu ini dibalik. Kemudian ini digiling lagi, digiling.
memipih dan memanjang. Lalu ini dilipat lagi membentuk amplop. Seperti ini, lalu ini disisihkan dahulu. Lakukan semua sampai habis. Nah, ini sudah selesai aku bentuk semua, lalu tutup dengan menggunakan plastik dan diistirahatkan selama 15 menit agar adonannya ini lebih rileks. Setelah diistirahatkan 15 menit, ambil satu adonan, lalu ini digiling, memipih dan memanjang. Lalu tambahkan pisang. Ini pisangnya dibelah dua, lalu diisi dengan potongan keju dan selai coklat, atau meses juga bisa ya, sesuai selera. Kemudian ujung-ujungnya ini dipipihkan, seperti ini. Lalu ini ditutup membentuk amplop. Seperti ini, lakukan semua sampai habis. Lalu taruh adonan di loyang yang sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin. Setelah semua selesai dibentuk, lalu olesi dengan bahan olesan. Ini saya pakai 1 butir kuning telur, ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu oleskan ke seluruh permukaan bolen. Untuk toppingnya, saya pakai keju parut dan meses coklat. Untuk toppingnya ini sesuai selera ya. Sebelumnya, panaskan oven selama 10 menit. Lalu masukkan loyang berisi adonan, ini ditaruh di rak bawah. Lalu ini dipanggang dengan menggunakan api kecil selama 30 menit. Setelah 30 menit dipanggang, lalu ubah posisi loyang, ini ditaruh di rak atas, lalu ini dipanggang lagi selama 15 menit. Jadi total memanggangnya itu 45 menit ya, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 45 menit dipanggang, lalu keluarkan loyang dari oven. Ini bolennya sudah matang ya, lalu angkat dan dinginkan. Setelah bolennya sudah dingin, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam box seperti ini. Ini bagus banget ya untuk ide jualan, atau untuk oleh-oleh juga bisa. Nah, ini dia bolan pisang tanpa korsletnya sudah jadi. Ini bolannya menul-menul banget, montok-montok banget, cantik. Warnanya juga bagus. Meskipun tanpa korslet, ini bolannya berlapis-lapis ya, renyah dan garing banget. Satu resep ini menghasilkan 16 biji bolan pisang. Sekarang aku mau cobain bolan pisangnya. Ini aku buka tengahnya ya. Ini kelihatan banget kulitnya berlapis-lapis seperti ini, walaupun tanpa korslet. Bismillah. Ini beneran enak banget. Renyah, garing, coklatnya berasa. Ini mantep. Meskipun dipanggang menggunakan otang, ini warnanya tetap bagus ya. Ini mantep, recommended.